Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama saya. Nggak usah perkenalan, kita langsung aja karena semester kemarin kalian udah ketemu saya di 3 mata kuliah yang berbeda, ya kan? Oke, pada kesempatan kali ini saya membuat sebuah video asinkronus. Kenapa? Sebagai pendahuluan, karena kemarin kan kalian sudah pertemuan pertama di kuliah umum. Nah, jadi kita akan ketemu lagi sebenarnya di minggu depan. Hanya saja minggu depan itu kita akan langsung ke materinya. Jadi udah nggak ada lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tata tertib maupun materi di statistika itu apa saja, gitu ya. Dan silahkan bergabung nanti di GCR, karena nanti semua tugas itu akan dikumpulkannya di GCR ya. Untuk kuis pun nanti juga akan di GCR juga. Oke, yang ingin saya bahas terkait dengan statistika. Untuk statistika ini tuh kita agak sedikit padat ya materinya dan memang, saya meminta keseriusan kalian walaupun ini daring kayak seperti kemarin daring, "Wah daring gampang nih, saya juga toh bisa dapat A, bisa dapat B," jangan kayak gitu ya. Jadi statistika ini merupakan dasar kalian nanti untuk kematangan kuliah mata kuliah lain dan juga project-project yang mungkin nanti akan kalian laksanakan selama kalian berkuliah. Oke. Statistika AGB 107, dosen pengampu untuk yang dosen PJMK-nya adalah Bapak Fuad Hasan. Tim kita sama ya seperti matematika kemarin. Dosen PJMK-nya adalah Pak Fuad Hasan dan saya adalah dosen pengampu di UTS. Jadi selama UTS, selama 7 minggu ke depan kalian akan bersama dengan saya. Kalian sudah tahu ya biasanya aturan-aturan dari saya seperti apa? Nah, yang pertama jelas ada prasyaratnya. Jadi bagi kalian untuk mata kuliah statistika itu prasyaratnya adalah, telah menempuh matematika. Nah, bagaimana sih statistika ini? Statistika itu sebenarnya adalah suatu mata kuliah yang memberikan pemahaman dan keterampilan tentang konsep dan aplikasi statistika, yang biasanya digunakan di penelitian sosial, ekonomi, dan juga eksperimental. Jadi statistika itu tidak hanya digunakan untuk penelitian-penelitian sosial humaniora saja, tetapi eksakta pun itu juga menggunakan statistika. Nah, kita lihat ya nih karena matematika merupakan salah satu prasyarat di statistika, kita lihat bahwa alhamdulillah semuanya lulus dengan rentang nilainya A sampai dengan C. Di situ bisa dilihat kelas mana yang paling banyak A-nya, mana yang pertama yang pertama dia lebih banyak A-nya ya, A-nya 55%. Lalu untuk yang kelas kedua, ini kelas apa sih? Tidak ditulis dengan urut ya. Kelas kedua A-nya 48, kelas ketiga agak lebih merata nilainya, tapi lebih banyak di B plusnya. Nah, untuk yang seperti ini tidak akan ada remedi sayang, sama seperti nanti ketika statistika, tidak akan ada remedi. Karena apa? Karena memang untuk lulus itu kan C ya, minimal nilai kelulusan itu adalah C. Sehingga kalau yang mendapatkan nilai C itu, ya minimal nilai C itu di atas 70%, kita tidak akan mengadakan remedi, ya, gitu ya. Kecuali nanti seumpamanya, amit-amit ya, naudzubillah, kalau seandainya nanti, ada yang jeblok, lalu tiba-tiba yang mendapatkan nilai nilai D plus sampai dengan E itu ada 34%. Nah, itu berarti kita harus memfasilitasi untuk remedi di sana. Dan seperti biasa yang namanya remedi itu tidak akan lebih dari 55. Nah, ini yang tadi saya bilang, matematika itu dasar ya, dasar dari ilmu eksakta, kuantitatif, itu adalah di matematika. Nanti di matematika kita mempelajari terkait dengan model matematikanya, kan sudah seperti kemarin. Nah, untuk di semester ini kita akan belajar statistika, yang mana statistika itu nanti merupakan prasyarat untuk menempuh mata kuliah MKB 1 dan juga MKB 2. Apa bedanya statistika dengan MKB 1 dan MKB 2? Di statistika ini nanti kalian akan mempelajari dasarnya, mempelajari terkait dengan pengertian statistika itu apa, terkait dengan variabel itu apa, data itu apa, lalu jenis-jenis statistika dari parametrik dan non-parametrik.
Lalu di MKB 1 dan MKB 2 itu lebih ke aplikasinya. Nah, nanti kita melihat ada yang namanya kegiatan statistika. Nah, di MKB 1 dan MKB 2 kalian akan melakukan kegiatan statistika. Mata kuliah wajib dan penunjang itu ada beberapa yang menggunakan statistika, baik dalam caranya maupun memang dia berisi statistika. Nanti itu akan menunjang kalian di skripsi, ya. Jadi kalau seandainya, Bu, kalau saya skripsinya itu kualitatif, saya mau ngambil strategi, berarti nggak perlu statistika. Strategi itu tetap ada perhitungannya ya. Jadi bukan berarti yang namanya strategi itu kalian nggak pakai hitung-hitungan, walaupun hitung-hitungannya pakai Excel biasa, ya. Beda dengan statistika. Yang perlu saya ingatkan adalah statistika itu asik kok, jangan jangan dijadiin beban. Yang penting enjoy aja. Karena kakak kelas kalian pun yang statistika itu lulus semua kok. Insya Allah tahun kemarin lulus semua. Dan saya berharapnya sih kakak kelas kalian yang mengambil MKB 1, MKB 2 masih ingat statistikanya. Nah, oh ya belum saya ganti ya. Untuk UTS itu akan ada 3 topik materi. Kita akan dimulai dari tanggal 23 Februari, sorry itu belum diubah. Tanggal 23 Februari sampai dengan tanggal, bentar, berarti akan mundur satu minggu. Dan tidak akan ada minggu tenang ya untuk ujiannya. Dari tanggal 23 Februari sampai dengan tanggal 6 April 2021. Jadi alhamdulillah untuk UTS ini akan berakhir sebelum bulan puasa. Dan sisanya nanti akan kalian jalani selama bulan puasa. Nah, materi UTS itu ada 3. Yang pertama, topik materinya ada 3. Yang pertama terkait dengan pendahuluan, terkait dengan apa sih statistika itu, lalu statistika digunakan untuk apa, kegiatan statistika itu apa saja, lalu pengertian dari variabel, macam-macam variabel, bagaimana kita bisa membedakan antara satu dan variabel lainnya. Variabel sendiri yang akan kita pelajari itu ada 5, tetapi untuk kalian biasanya digunakan paling banyak 2 sampai 4 variabel. Tapi biasanya sih kalau di statistika itu hanya sampai 2 variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen saja. Tetapi biasanya kalau kalian melakukan skripsi, itu nanti ada yang namanya variabel intervening. Kalau variabel kontrol dan variabel moderator itu jarang kita gunakan memang. Karena kalau variabel kontrol itu kan biasanya kalau eksakta ya. Bukan, maksudnya basic basic penelitiannya di eksperimental atau di lab, basic lab. Itu di pendahuluan, lalu yang kedua kita akan belajar di display data dan statistika deskriptif. Jadi statistika itu ada 2, yaitu statistika deskriptif dan juga statistika inferensia. Yang mana statistika inferensia sendiri nanti akan dibagi 2, yaitu statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Untuk di pertemuan kedua, kita akan membahas terkait display data dan statistika deskriptif. Kalian sudah membuat terkait display data ya, kemarin ketika BMI, saya minta kalian untuk membuat dari sebuah tabel, silahkan kalian ubah menjadi bentuk lain. Itu namanya display data. Jadi nanti kita akan belajar terkait bagaimana sih membuat tabel yang baik, bagaimana kita membuat grafik, karena yang namanya display data itu bukan hanya sekadar menampilkan data, tetapi juga bagaimana data itu bisa dibaca, bagaimana data itu bisa dimengerti dari tampilannya. Karena ada beberapa kemarin yang sudah mengubah grafiknya, itu ada yang memang, oh ini udah bagus. Ada juga yang memang, ya udah ini kayaknya yang penting buat deh, ini yang penting ada deh, yang penting disalin deh dari tabel. Ada yang seperti itu. Ya, jadi nanti kita akan mempelajari display data. Dan juga statistika deskriptif. Statistika deskriptif itu adalah bagaimana kita menginterpretasikan dan menganalisis hasil dari olahan SPSS dari statistika deskriptif yang berkaitan dengan biasanya kalian tahu mean, median, lalu rata-rata, summary, terbanyak, maksimal, minimal, dan juga range. Nah, itu adalah cakupan-cakupan dari statistika deskriptif. Yang perlu saya ingatkan ke kalian, tolong mulai dari sekarang bagi yang punya laptop,
tolong dicari terkait dengan SPSS. Tapi kalau enggak nanti akan saya share ya. Saya minta tolong ke komtingnya, tolong ini dong Mas, untuk Mas dan Mbak, karena komtingnya ada yang perempuan ya. Untuk komtingnya, untuk penanggung jawab lah ya. Kok kayaknya kalau komting kayak berat banget tuh guys ya. Saya minta tolong untuk ke Mas dan Mbaknya, tolong didata teman-temannya yang punya laptop. Kenapa? Akan ada tugas, nanti akan ada penugasan dan penugasannya juga ada yang kelompok dan juga individu ya. Kenapa kok ada tugas? Kalau kalian nggak praktek, kalian sama sekali nggak akan tahu. Kalau kalian nggak praktek, percuma, kalian nggak akan bisa. Ya, jadi tolong saya minta ke kalian, tolong didata teman-temannya yang punya laptop. Ya, oke, itu ya. Datanya harus masuk ke saya sekarang. Bukan sekarang, hari ini, sorry. Datanya harus masuk ke saya hari ini, oke? Yang ketiga terkait dengan hipotesis dan statistika inferensi ya. Jadi nanti kita akan belajar terkait apa sih hipotesis itu, bagaimana sih pengambilan hipotesis dalam statistika, dan juga terkait dengan statistika inferensi ya, yaitu statistika yang berkaitan dengan pengambilan hipotesis. Jadi kenapa kok kita belajar terkait dengan hipotesis? Karena nanti ketika di UAS kalian akan masuk ke statistika inferensia. Kalau di UTS itu hanya merupakan konsep dari statistika variabel data dan juga terkait dengan statistika deskriptif yang memang itu mudah. Ketika nanti kalian di UAS itu kalian akan mempelajari terkait dengan statistika inferensia, baik yang parametrik dan juga yang non parametrik. Apa sih bedanya? Nah, itu nanti kan kita bahas sedikit di minggu ketiga. Dan contoh-contohnya. Nanti ketika kalian UAS, baru kalian akan mempelajari, kalian mulai dari kalian akan melakukan kegiatan-kegiatan statistika yang lengkap. Tapi nggak selengkap kalau di MKB sih, tenang aja. Jadi itu ya materi kita yang UTS. Sekali lagi, seperti biasa, seperti yang saya ingatkan di mata kuliah sebelumnya, bahwa untuk materi UTS ini itu cenderung lebih mudah dibandingkan UAS, cenderung lebih santai dibandingkan UAS. Jadi tolong disiapkan dan tolong diseriusi di UTS, karena kalau kalian UTS-nya nggak ngerti, saya yakin sampai ke UAS, MKB 1, MKB 2, bahkan ketika kalian skripsi, kalian nggak akan dapat ilmu apapun, karena saling berkesinambungan. Paling gampang adalah ketika kalian tidak serius di sini, maka kalian nggak ngerti apa itu data. Kalian nggak ngerti macam-macamnya data. Kalian juga nggak akan mengerti terkait dengan apa sih variabel, apa bedanya variabel dependen dan independen, apa sih variabel X, apa sih variabel Y. Oke, sekarang tahu, tapi setelah itu dilupakan, selesai. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah senjata pamungkasnya, dosennya nggak ngajarin. Tolong ya, jangan seperti itu ya. Kalau memang tidak mengerti, tolong ketika kita kelas, tolong ditanyakan jika tidak mengerti. Atau mungkin silahkan tanya sama temannya yang mengerti. Kalau memang penjelasan dari dosennya terlalu jelimet, bahasanya terlalu tinggi, saya nggak ngerti. Tanya sama temannya. Setekankan kalian di sini. Kalau kalian nggak ngerti terkait dengan konsep variabel, kalian nggak ngerti tentang data, ke belakangnya kalian nggak akan ngerti apa-apa. Oke, itu ya yang perlu saya tekankan. Jadi tolong diseriusin. Santai boleh, tapi juga harus ada seriusnya, oke? Oke, selanjutnya adalah bahan kajiannya. Ini adalah buku-buku yang saya gunakan, tapi nggak dibatasin ya sama buku-buku di atas. Kalian kalau mau ada sumber-sumber internet lainnya, monggo dalam negeri dan luar negeri silahkan. Ada saya mengambil, Ronald Walpole, ada Sugiono, ada Suhardi Purwanto, ada Burhan Nurgiantoro Gunawan dan juga Marzuki, ada juga Lynn Marshall. Kalau yang Irmansyah dan Watten ini bukunya bahasa Inggris, tapi bagi yang males bahasa Inggris ya udahlah di skip aja juga nggak apa-apa. Tidak dibatasi ini, tapi ya ini saya mengambil materi-materinya adalah dari sini. Oke, ini bahan kajiannya. Ini lantang penilaiannya, as usual, ada praktikum kita kan 21 ya, 2 SKS perkuliahan di kelas dan 1 SKS praktikum. Ada tugas juga 20%, bisa jadi akan lebih banyak presentasenya tergantung dari beban tugasnya seperti apa. As usual, I have quiz. Tenang aja, ada quiz. Ada 3 topik, berarti nanti minimal akan ada 3 quiz. Atau bisa jadi akan ada 4 quiz. Ya.
4 kuis. Seperti biasa, aturan kuisnya akan saya seperti yang mata kuliah sebelumnya. Kita diskusikan di grup. Oke, akan ada kuis, akan ada 3 sampai 4 kuis, yang mana nanti kalau jadwalnya kuis akan saya sampaikan, H-min sekian lah, gitu ya. Lalu ada UTS 20% dan juga UAS. Kok UTS-nya lebih sedikit daripada UAS? Iya, karena beban kalian untuk belajar di UAS itu lebih besar daripada di UTS. Jadi nilainya lebih banyak memang di UAS. Tentang nilainya kalian sudah tahu. Nah, oke. UTS statistika, khusus untuk UTS. Konsekuensi tindak kecurangan ujian dalam bentuk apapun itu akan mengurangi nilai 50%. Apapun, mau nanti ketika saya suruh kalian ternyata jawabannya dengan teman lain yang ngeplek sama, sehingga kalau saya plagiasi 100% plagiasinya, atau even plagiasinya 90% itu merupakan saya anggap sebagai suatu tindak kecurangan, ya. Karena saya yakin, FYI, for your information, statistika itu sudah mulai online sejak tahun lalu, di pertemuan kelima. Jadi pertemuan 1 sampai 4 saya masih secara offline atau luring. Di pertemuan kelima, 6 dan 7 itu saya sudah mulai daring, kuis dan juga tapi kuisnya sudah mulai daring sih kalau saya. Dan juga UTS-nya itu sudah daring. Jadi mohon tindak kecurangan yang memang mungkin pernah terjadi di semester 1 jangan diulangi lagi di semester 2. Karena saya tidak akan memberikan toleransi apapun. Apapun alasannya, mau alasannya jaringan kayak yang namanya curang tetap aja curang, ya. Jadi akan saya kurangi 50%. Materi ujian sama dengan yang diterangkan selama perkuliahan. Kisi-kisi seperti biasa akan disampaikan di minggu terakhir. Soalnya akan macam-macam, mau itu nanti multiple choice, mau itu uraian, apakah benar salah, ataukah metodenya seperti kemarin kita live streaming untuk ujian, atau nanti linknya akan di-share. Nah, itu nanti kita lihat di prosesnya. Yang pasti ini adalah untuk UTS statistika. Ujian remedi dan susulan, untuk soal ujian remedi dan susulan itu apabila memang ada, itu soalnya akan berbeda dengan ujian yang memang soal ujian yang sudah diujiankan. Nilai maksimal remedi 55, kalau susulan 100. Bisa dalam bentuk tulisan, lisan, ataupun keduanya. Nah, untuk syarat remedi, itu mahasiswa yang rentang nilainya A sampai C kurang dari 70% dalam satu kelas. Ya. Jadi kalau seandainya yang A sampai C itu 65%, maka saya akan harus saya sebagai dosen harus melakukan remedi. Lalu selanjutnya untuk syarat ujian susulan, menyerahkan surat dari dokter. Suratnya keterangan dokter ya, saya tidak mau suratnya keterangan bidan. Surat keterangan dokter itu biasanya sudah ada formatnya Mbak dan Mas, dan sudah ditandatangani dan ada tanda tangan dokternya. Kalau surat keterangan bidan, itu yang bikin siapa? Kita sendiri. Ini bukan lagi ketika kalian sekolah SMA, yang suratnya bisa kalian tulis sendiri lalu ditandatangani. Oke? Saya tidak menyarankan kalian untuk membuat surat keterangan bidan. Nggak ada, saya tidak menerima. Ya, saya tidak menerima surat sakit keterangan bidan. Kalau mau silakan surat sakitnya dari keterangan dokter. Kalau memang tidak bisa, kalian kan punya maksimal toleransi 80%, 20% ketidakhadiran. Iya kan? Manfaatkan itu. Kalau memang kalian mau ada keperluan sesuatu, kalau memang kalian apa ya istilahnya, kalau memang ada keperluan sesuatu, kalau memang kalian sakit, dan sakitnya memang nggak ada surat keterangan dokter, cuma saya pengen istirahat, manfaatkan yang 20% itu. Sudah kuliah kan, sudah 1 semester di sini, ya silakan. Kalau memang seandainya, ibu beda nih sama dosen yang lain, ya nggak masalah. Setiap dosen mempunyai aturan-aturannya tersendiri dalam kelas, dan di kelas saya itu aturannya untuk ujian susulan. Saya tidak akan menerima. Itu pun juga berlaku di selama perkuliahan. Saya tidak menerima yang namanya surat keterangan bidan. Beliau bidan. Kalau kalian sakit, kalian ke bidan atau ke dokter.
Jadi jangan sewenang-wenang. Ada toleransi 20%, kalian menggunakan toleransi 20%, lalu habis gitu, aduh kurang nih toleransinya 20%, mau deh pakai surat keterangan bidan buat untuk istirahat. Nah, selama kalian sehat, ya kuliah. Jaga-jaga. Kalau lagi kondisinya drop, nggak enak, ya 20% itu yang digunakan. 20% itu berapa pertemuan sih? 3 kan? 3 pertemuan kan? 3 pertemuan itu which is mean adalah 3 minggu. Saya juga pernah kuliah, Mbak, Mas. Dan saya juga pernah ada aturan seperti itu. Jadi kalau selama kalian masih sehat, selama kalian masih bisa kuliah, lakukan itu. Jaga-jaga. Kita nggak tahu keadaan kita hari ini atau nanti, besok, kita nggak tahu. Nah, untuk statistika, alhamdulillah ya, statistika untuk di semester kemarin itu kita lulus semuanya. Nah, itu ada yang A-nya 50%, bahkan ada yang 55%, ada yang 30,8. Nah, itu. Jadi tidak ada yang mengulang. Dan semoga untuk yang tahun ini pun yang mengikuti mata kuliah statistika tidak ada yang mengulang, ya. Jangan sampai ada yang dapat D+, D maupun yang E. Oke, itu. Nah, ini untuk kelas daring statistikanya, kita akan menggunakan Google Classroom. Penugasan, kuis, nilai, semuanya akan saya share di sana. Untuk diskusi, bisa juga diskusi di GCR, ataupun kita punya grup WA, kita akan diskusinya di grup WA. Tapi untuk diskusi di grup WA, saya mohon ya, ketika ada temannya bertanya, jangan ditumpuk dengan chat lainnya sebelum saya menjawab. Oke? Aturannya itu. Aturan pertama ketika kita diskusi di grup WA adalah ketika ada temannya yang bertanya, jangan ditumpuk dengan chat yang lainnya, kecuali kalau kalian sama-sama tanya. Ya, saya akan membaca chatnya dari atas. Kalau seandainya ketumpuk, udah selesai, kelar. Jadi silahkan jangan ditanggapi dengan selain pertanyaan. Jadi kalau mau tanya, silahkan semuanya tanya dulu, baru nanti akan saya jawab. Tapi jangan ditanggapi dengan yang lain ya, seperti, oh ini udah diterangin, oh ini nanti setelah saya jawab, baru nanti kalian akan komentar. Itu ya. Jadi biar jawabannya, biar pertanyaannya nggak ada yang terlewat oleh saya. Ini kode kelasnya, silahkan join sesuai dengan yang ada di KRS. Saya mohon sama kalian, saya minta bantuan kalian untuk join sesuai dengan kelas yang ada di KRS. Kalau sampai kalian ada yang join di luar kelas yang ada di KRS, saya mohon maaf kalau nanti tiba-tiba ada kesalahan nilai. Saya nggak mau lagi ada kejadian seperti semester kemarin. Baik kalian, oke lah kalian saya maklumi karena baru. Kakak kelas kalian yang lebih parah. Ada yang seharusnya di kelas A jadi di kelas D, ada yang seharusnya di kelas C jadi di kelas D. Kayak gitu semuanya. Nah, berhubung sekarang kalian udah semester 2, kalian paham cara kerjanya, lihat lagi kartu KRS-nya ya. Kalau nggak bisa dicetak tuh, jadiin screen wallpaper di laptop ataupun di handphone. Kalian statistikanya di kelas apa? Jangan salahkan saya kalau tiba-tiba kalian salah kelas terus nilainya nggak muncul, ya. Dan jangan salahkan saya kalau ketika kalian salah kelas, kalian dianggap tidak masuk. Karena ingat, absensi sekarang itu bukan dosen yang memegang, tetapi admin fakultas. Jadi kalau mau kalau mau konfirmasi terkait dengan salah absen, silahkan langsung ke admin fakultas, bukan ke dosennya. Ya, jadi tolong hati-hati. Jangan sampai salah kelas. Ribet Mbak ngurusinnya, Mbak, Mas, kalau salah kelas ya. Saya udah ingatkan dari awal. Kalau kalian nggak ingat, ya udah salah kalian. Nah, ini terkait dengan pendahuluan, seperti yang sudah saya sampaikan ke kalian tadi. Jadi kita akan membahas terkait dengan konsep statistika, kita membahas terkait dengan variabel statistika, jenis-jenis data, dan juga penggunaan dari statistika. Jenis data itu sudah saya singgung di BMI. Silahkan kalian buka lagi catatan BMI-nya. Kalau kalian belum, nggak ada Bu, ya berarti kalian entah kalian tidur, entah kalian kemana ya waktu itu, karena saya sudah membahas. Saya sudah membahas terkait dengan jenis data, walaupun saya bilang nggak usah terlalu serius ditanggepin, nanti kalian akan ada sesinya sendiri di statistika. Nah sekarang waktunya kalian menseriusi jenis data itu sendiri.
Someone famous said that statistics can be made to prove anything, even the truth. Nah, jadi memang statistika itu bisa membuat kita untuk membuktikan sesuatu, bahkan kebenaran pun itu dibuktikan oleh statistika. Terus maksudnya gimana, Bu, kebenaran? Emang bener nggak sih? Is it really true? Gitu, itu kan dibuktikan oleh statistika. Nah, konsep statistika, apa sih statistika? Statistika itu adalah suatu pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data, pengolahan, penganalisis, dan juga penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan analisis yang dilakukan. Kita bisa lihat ya bahwa statistika itu sudah mencakup di sini ada 4 kegiatan. Kita mengumpulkan datanya, lalu kita mengolah datanya, kita menganalisis data, dan kita mengambil kesimpulan dari kumpulan data dan analisis yang kita lakukan. Itu adalah statistika. Lalu ada juga menurut Lin dan Errol, itu statistik is the science of collecting, organizing, presenting, analyzing, and interpreting numerical data to assist in making more effective decision. Jadi suatu ilmu pengetahuan mengumpulkan, mengolah, mengorganisasi atau mengolah data, menyajikan data, menganalisis, dan juga menginterpretasikan data numerik untuk membuat suatu keputusan yang lebih efektif. Jadi, ketika kita belajar statistika, itu adalah kita belajar untuk mengumpulkan data. Lalu kita olah data itu sehingga data itu menjadi berguna. Ketika kita mudah mengolah data, lalu kita akan melakukan penyajian data. Data disajikan, lalu kita akan menganalisisnya dan juga menginterpretasi. Fungsinya apa sih interpretasi dan analisis data ini? Untuk membuat suatu kesimpulan yang efektif. Di statistika itu ada yang namanya hipotesis. Nah, pembuktian dari hipotesis itulah yang membuat kita yang membuat kita memutuskan lebih efektif. Jadi itulah statistika. Pada dasarnya penguasaan statistika itu adalah untuk kepentingan riset maupun penelitian. Nah, ini ada 5, ini merupakan kegiatan dari statistika, yaitu pengumpulan data. Kalian mengumpulkan data dulu, data macam-macam ya, data primer, sekunder, maupun time series, cross section, dan juga data panel. Kalian mengumpulkan datanya, lalu kalian olah datanya, baik dengan statistika, baik secara deskriptif, secara inferensial, parametrik ataupun non-parametrik, lalu kalian sajikan datanya. Kalian interpretasikan datanya, lalu kalian analisis. Maksudnya interpretasi itu apa? Menginterpretasi data itu adalah membaca data. Tapi bukan berarti seperti kalian membaca kemarin ya. Saya sudah memberitahu cara membaca tabel seperti apa, tapi tetap ya ada juga yang tidak menerapkan cara pembacaan tabel seperti yang saya sampaikan. Interpretasi data itu adalah bagaimana cara membaca data yang disajikan. Bukan hanya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tapi dari data itu apa sih yang kalian dapat. Interpretasi data juga ketika kalian nanti diregresi, itu adalah mana sih yang berpengaruh, mana yang tidak berpengaruh. Apabila X-nya meningkat, bagaimana dengan Y-nya? Bagaimana hubungan antara variabel dependen dan independen? Itu adalah interpretasi data. Lalu yang terakhir kita akan menganalisis. Menganalisis itu seperti apa? Dari hasil interpretasi data, kita lihat apakah hasil interpretasi ini sudah sesuai dengan teori atau tidak. Kalau sesuai dengan teori, kalian bahas. Sesuai dengan teorinya di bagian mana? Kenapa dia bisa sesuai dengan teori? Lalu kalau seandainya tidak sesuai dengan teori, kalian bahas juga kenapa tidak sesuai dengan teori. Penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian-penelitian apa saja yang sebelumnya sudah dilakukan yang membahas bahwa itu tidak sesuai dengan teori. Jadi, kegiatan statistika itu mencakup 5 kegiatan ini, yang mana kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan yang saling berhubungan, yang saling berkesinambungan. Yang mana di statistika ini, kita tidak hanya menggunakan kemampuan kita untuk di matematika, tetapi juga kemampuan kita untuk menganalisis data. Bagaimana kita kuat dalam teori. Jadi kalau kita belajar atau kalau kita melakukan suatu
pengolahan data menggunakan statistika, tapi kita tidak kuat dengan teorinya, itu sama aja bohong, ya. Karena apa? Karena statistika adalah to prove something, to prove anything, even the truth. Itulah kenapa tadi saya menggunakan quotes tersebut. Oke, intermezzo atau pendahuluan untuk pertemuan pertama kali ini saya cukupkan di sini. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup, silahkan kita diskusikan di grup, oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat sore, dan selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.